Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai objek geografi. Nah, di sini objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, kita akan membahas objek material. Objek material dibagi menjadi litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kita akan membahas masing-masing objek material. Objek yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam. Contohnya seperti pegunungan, plato, profil tanah, dan lembah. Objek material berikutnya adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan. Di biosfer ini mempelajari mengenai flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Objek material berikutnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Nah, di lapisan udara itu ada beberapa lagi lapisan, seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing-masing lapisan di atmosfer ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Objek material selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Contohnya seperti air tanah, air laut, air danau, hingga air sungai. Objek material selanjutnya adalah antroposfer. Antroposfer atau disebut juga dengan dinamika penduduk, mengkaji tentang jumlah penduduk, politik, sistem sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek formal. Objek formal dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan keruangan atau spatial approach, pendekatan kelingkungan atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Kita akan membahas mengenai pendekatan keruangan atau spatial approach. Pendekatan adalah suatu cara, pemikiran, ataupun sudut pandang yang dapat dilihat secara geografi. Dapat dilihat gambar, itu ada beberapa sekumpulan monyet. Yang membedakan geografi dengan ilmu lain, apabila dilihat dari sudut ilmu fisika, maka dapat dilihat seberapa cepat monyet memanjat pohon. Akan tetapi, bila dilihat dari sudut pandang geografi, adalah persebaran monyet di suatu daerah. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan kelingkungan atau ecological approach. Sudut pandang ini yang membedakan dengan pendekatan keruangan adalah hubungan monyet apakah mempengaruhi terhadap lingkungan. Apakah monyet-monyet itu akan merusak lingkungan atau memperbaiki, atau apakah monyet-monyet itu akan hidup berdampingan dengan alam. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya bukan hanya persebaran antar monyet saja, tetapi dilihat bagaimana hubungan antar monyet dengan binatang-binatang lain serta hubungannya dengan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini mengenai objek geografi. Terima kasih.